hanya ada satu orang yang mantan adiknya bos yang udah almarhum. Waktu saya duduk di ruangan kantor di dalam, yang bersangkutan ngusir saya. Kamu jangan duduk di sini, kamu duduknya di luar sana. Jadi waktu itu sampai di ruang tamu juga nggak boleh. Maka siapapun kita tidak boleh menganggap sebelah mata, karena garis tangan kita nggak akan pernah tahu orang akan jadi apa. Jadi alhamdulillah berprosesnya kehidupan saya mungkin 3 kali 24 jam saya ceritain dengan Miss Mary nggak akan pernah selesai. Nggak akan pernah selesai ya. Ya, tapi itu satu hal yang amazing sih menurut saya. Yang tadinya orang berpikir mana mungkin, ya kan? Tapi sekarang menjadi mungkin dan menjadi possible. Karena banyak orang juga mungkin di saat mereka susah mereka bermimpi ya. Saya menjadi supir bermimpi, oh suatu saat saya nggak mau jadi supir, saya pengen jadi yang jadi bosnya gitu. Tapi kan lebih banyak mimpi yang tidak menjadi kenyataan. Bagaimana Bang Roni yang tadinya seorang supir dari sebuah bos perusahaan sampai dalam waktu kurang dari 4 tahun bisa menjadi pemilik perusahaan itu? Waktu itu saya mohon maaf, ini bukan cerita agak vulgar, tapi saya mesti ceritain. Bos saya dulu kerjanya mabok dan mabok. Jadi pada saat dia mabok pulang pagi, dia tertidur, sayalah yang ngerjain kerjaan yang dia kerjain. Jadi rutinitas selalu demikian, dan akhirnya secara otodidak saya mempelajari, walaupun bos saya tidak pernah menyuruh saya. Jadi pada saat dia mabok, ada waktunya dia nyuruh saya untuk mengerjakan pekerjaan, saya kerjain. Nah suatu ketika pas pulang subuh jam 5 pagi, bos gede nelfon dia untuk ngasih tahu ke saya nyupirin bos gede waktu itu ke Merak dulu, ke Banten. Nah bayangin, pada saat itu pulang subuh belum tidur, saya sudah jemput bos gede jam 6 pagi di rumahnya di Kelapa Gading. Dari situ saya nganterin bos saya ke Merak. Bayangin, nggak tidur di jalan itu, posisinya nyupir sambil tiduran dan melek, tidur lagi, melek dan tidur lagi. Alhamdulillah karena dulu nggak terlalu banyak mau kendaraan, sampailah tuh pulang pergi lagi, bukan minum. Jadi setelah dalam perjalanan, besokannya dipanggil Big Boss untuk nagih di salah satu perusahaan BUMN di Atrium. Sekarang udah dihancurin, udah nggak ada gedungnya lagi. Itu nagih seperti saya kayak debt collector lah. Sebelumnya dia udah pakai pengacara, udah pakai debt collector, udah pakai segala macam, nggak berhasil. Nah saya dikasih tantangan sama Big Boss, dikasih surat kuasa untuk nagih utang. Nah bekal itulah saya dari security, dari parkiran ke security, dari security sampai ke staf administrasi, sampai ke manajer, ke GM, sampai ke direktur. Jadi alhamdulillahnya 7 hari proses penagihan berhasil saya ceritanya. Perkiraan Miss Mary berapa sih saya dapat uang dari 1,2 M itu? Perkiraan aja lah. Ini tebak-tebakan. Berapa ya? Mungkin 1% mungkin. 1% berarti 120 juta. Iya. Oh gede banget itu. Saya cuma dapat 1,5 juta. Perak. Iya. Dan resmi saya diangkat menjadi karyawan waktu itu dengan gaji 275.000. Uang makan 5.000. Senangnya seadanya. Kenapa? Karena selama ini saya jadi supir nggak pernah dapat gaji dan nggak ketahuan gaji saya, karena bosnya mabok-mabokan terus, ya pulang pagi ya sedapatnya aja. Sampai saya tuh sama mama saya nggak pernah ketemu karena saya ngikutin dia terus, nggak pernah pulang. Pulang tuh kalau baju udah habis baru pulang. Tapi menarik sih dari yang cerita Bang Roni tadi jelaskan, kita semua, itu saya sendiri bisa benar-benar melihat bahwa orang berpikir, wow 4 tahun, kurang dari 4 tahun, 3 tahun lebih tepatnya ya, waktu yang singkat banget karena mungkin dari supir bisa jadi pemimpin, pemilik perusahaan itu. Tapi ternyata kalau kita telaah dan kita lihat bahwa dari hal-hal yang kecil, itu bukan sesuatu yang luar biasa yang tiba-tiba langsung dikasih kesempatan besar, tapi dari hal yang kecil, mulai dari mengerjakan
tanggung jawab bosnya yang tidak dikerjakan dengan baik, kita kerjakan dengan baik. Dikasih kepercayaan, walaupun mungkin digajinya jauh lebih rendah dibandingkan gaji direktur pada umumnya. Pada saat itu gaji direktur pada umumnya harusnya berapa tuh? 15 juta. 15 juta, hanya dapat 10% ya. Tapi tetap dilakukan dengan sungguh-sungguh. Dan itulah ujian kesetiaan pada hal yang kecil. Ya akhirnya Tuhan mempercayakan hal yang lebih besar lagi, dan itu dibuktikan oleh Bang Roni. Jadi kita diberikan satu cobaan dalam tahapan tata kelola kehidupan. Ada orang yang ikhlas, ada orang yang nggak ikhlas. Nah makanya mungkin prinsip hidup harus punya keikhlasan. Sekalipun disakitin, sekalipun difitnah, kalau dengan naluri ikhlasnya muncul, ya kita pasti dengan lapang dada terbuka dan tidak pernah ada rasa sesuatu untuk dendam atau untuk membalikan seolah-olah asal lu tahu ya misalnya gitu ya. Itu kalau ikhlasnya ada enak. Karena di dalam proses kehidupan yang kita maknai tidak ada dalam buku pelajaran. Itu hanya bisa dilakukan pada orang yang memahami arti dalam proses kehidupan. Itu yang saya jalani. Saya baru umur 43 tahun, cuman gembelnya 20 tahunan. Memaknai arti proses kehidupan sangatlah pengalaman. Iya. Eits, tunggu dulu. Jangan lupa untuk subscribe ya, dan klik link di bawah ini. Jangan lupa juga untuk klik tombol loncengnya. Oke? Terima kasih. Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi.